Saya mau bertanya, Pak Gugum kalau mengarang lagu gimana, mengarang tarian gimana prosesnya? Nah, awal mana nanya gitu. Ya itu gila, habis saya sama keser bojong, ketutup pasar. Oke, kali ini saya ingin bercerita tentang seorang seniman asal Cirebon, namanya Pak Abdul Adjib ya. Pak Abdul Adjib ini sudah meninggal, jadi dia meninggal 26 Februari 2011. Dia lahir itu 9 Januari 1942. Jadi dia meninggal di usia 69 tahun. Ada yang menarik antara kenapa saya tertarik dengan profil Pak Abdul Adjib ini, karena kemudian kembali lagi ke sekitar 2009, saya dan Pak Gugum itu kami keliling Jawa Barat, ketemu seniman-seniman untuk kemudian didata, disurvei mana seniman-seniman, atau saat itu disebutnya kantong kesenian, sanggar-sanggar yang dirasa butuh dibantu. Artinya saat itu ada program hibah dari Disparbud Jabar, tapi sifatnya itu bangunan, jadi merenovasi sanggar gitu. Nah, salah satunya adalah sanggarnya Pak Abdul Adjib Cirebon. Yang menarik buat saya adalah kan dia seniman tarling ya. Jadi sementara saya bersama Pak Gugum yang notabene yang bikin jaipongan, apa hubungannya antara tarling dan jaipongan? Sehingga saya penasaran, kok mereka bisa kenal, kok lebih tepatnya kok Pak Gugum bisa kenal Pak Adjib, sementara genrenya kan beda sekali. Nah, itu yang jadi penasaran saya. Tapi kemudian Pak Gugum cerita kalau memang salah satunya adalah yang kita kemudian tahu adalah grup tarlingnya Pak Abdul Adjib, yaitu Putra Sangkala, pernah rekaman di Jugala, pernah bikin album di Jugala. Tapi ternyata jauh sebelum itu Pak Abdul Adjib ini katanya dulu sering ke Jugala, dibawa oleh Jayana. Jayana itu salah satu pelopor tarling lah di Cirebon ya, gurunya Abdul Adjib, gurunya Pak Adjib. Jadi katanya awalnya Jayana yang datang, kemudian Pak Adjib datang konsultasi gimana, karena saat itu kan Jugala lagi booming ya. Jadi katanya Pak Adjib minta tips gimana supaya albumnya laku gitu. Karena Putra Sangkala ini, grupnya Pak Abdul Adjib, sudah ada dari tahun, udah lama sekali, di tahun 60-an ya, dari tepatnya tahun 64. Jadi, dan sudah menelurkan banyak sekali album. Jadi kalau dari diskografi saya, yang saya kumpulkan, itu ada lebih dari 56 album. Dan kia, si Adjib itu dikontrak ke saya. Tapi sebenarnya mana isi kontrakku Dian. Rame pas siapa? Sudah rame ribut ke pengadilan. Tapi kalau nyantel, mana nak dia nanya, begini Pak Gugum, kita berteman aja. Nah, jangan berteman zaman ini. Loh, nanti juga ada perlunya sama saya. Nah, loh, ya itu tarling. Saya mau bertanya, Pak Gugum kalau mengarang lagu gimana? Mengarang tarian gimana prosesnya? Nah, awal mana nanya gitu. Ya itu gila, habis saya sama keser bojong, ketutup pasar. Tinggal ikan, itu kayaknya sok minang kali. Nah tadi nama jeung Jayana saya teh. Guru tarling sa eta we sudah sareng jagona. Nah, kisah saya dah waduh. Mun ayeuna wah
Wau saplak wau jeung Jayana, wau jeung beberapa seniman Cirebon. Mintina mah jeung Jayana heula. Jayana mawan jelema ka dieu. Ngan aduh ripu pisan si Jayana. Mun aya minta duit, geuring anakna no geus kitu. Isukna datang deui, geuring deui pamajikanna sabangsa kitu si Jayana. Alieu Jayana sih atau ka dia. Yang datang Ajib. Jadi tarling yang kita lihat sekarang ini, bentuk sekarang ini dipopulerkan oleh Pak Abdul Ajib ini. Jadi pada awalnya tarling yang asli itu ya berupa 2 gitar sama suling aja gitu. Tapi sama Pak Abdul Ajib diolah, kemudian dimasukkan unsur drama, dimasukkan unsur humor improvisasi. Jadilah tarling seperti sekarang ini. Mungkin kalau di Sunda itu kayak ada beberapa albumnya Doel Sumbang kan yang dia ada nyanyi terus dia yang ngobrol di tengahnya tapi dalam balutan lagu gitu. Nah itu seperti halnya tarling jadi seperti itu karena Pak Abdul Ajib. Jelas pengaruhnya sangat besar sekali ya Pak Abdul Ajib ini untuk grup-grup tarling di Cirebon. Karena dia kan aktif sejak 60-an gitu sampai dia wafat tahun 2011 juga beliau masih aktif ya. Sehingga karya-karyanya banyak sekali. Kalau saya baca di diskografinya, dia rekaman di banyak tempat rekaman record label. Apa ya istilah zaman dulunya? Ya kita sebut saja record labelnya ya, labelnya. Yang terbanyak tentunya dia adalah artis dari Dian Record. Di sana dia mengeluarkan lebih dari 34 album. Nanti saya tunjukkan judul-judul albumnya ya. Ada 2 album bersama SB Stereo, ada 5 album bersama Bagong Record, ada 4 album bersama Elok Record, ada SG 4 album juga bersama Mutiara, ada 2 album bersama Brahma 1 album, dan Media Record 2 Piringan Hitam. Ini berarti ini menunjukkan usianya ya. Masih produksi Piringan Hitam. Di sana ada 2 album bersama Media Record. Nah, kemudian saya sambungkan lagi. Singkat cerita kami berkunjung ke rumahnya di Cirebon ya, ke sanggarnya. Mereka ngobrol, terus kemudian beberapa waktu kemudian Pak Ajib beserta seniman-seniman yang kami datangi itu kita undang ke kantor Disparbud Jabar untuk menerima bimbingan teknis segala macam lah. Nah di sana juga ada Pak Abdul Ajib salah satunya di masa kepemimpinan Pak Herdiwan sebagai Kadis Parbud Jabarnya. Nah saat itu banyak sekali lah seniman-seniman yang datang. Nah itu salah satu perjalanan saya bersama Pak Gugum dan kepenasaranan apa hubungannya antara Jaipongan dan tarling. Nah ternyata hubungan sejarahnya adalah seperti itu. Dan kemudian juga di era boomingnya Jaipongan, Pak Abdul Ajib juga tentu saja tidak ketinggalan seperti halnya seniman lain. Beliau pun membuat 1 album dengan genre tarling Jaipong. Nanti saya tunjukkan albumnya ya, gitu. Bergenre tarling Jaipong. Di grupnya Putra Sangkala, si sindennya itu adalah istrinya ya, legend lah, Ibu Uun Kurniasih. Jadi hampir di semua albumnya itu penyanyinya adalah Ibu Uun ini. Lagu-lagu Pak Ajib itu banyak bercerita tentang kehidupan rakyat bawah yang penuh kesusahan di era itu ya. Protes terhadap ketimpangan sosial, ya pokoknya yang isu-isu yang lekat
dengan kehidupan sehari-hari di masa itu. Kemudian dia kerja di Pemda Cirebon dari setamat SMP, tapi kemudian sambil sekolah dia menyelesaikan SMA-nya tahun 84, kemudian jadi sarjana tahun 92, bahkan dia jadi haji, melaksanakan ibadah haji itu tahun 78. Sekarang saya ingin membacakan diskografi album-album yang diproduksi oleh Pak Abdul Adjib. Dari SB Stereo itu ada album Desa Buyut dan album Suara Lagu. Kemudian dari Bagong Record ada Kondangan, ada Patungan Bandot, ada Instrumentalia lagu-lagu klasik, ada album Nonton TV, kemudian juga ada album Nyulet Bledogan. Kemudian dari Elok Record ada album Ramyang dan album Sekar Donga, Naga Kembar, dan Penganten Potret. Kemudian dari label SG ada album Tarling, album Bakul Jamu, album Jakarta Rup, dan album Baridin. Kemudian dari Mutiara Stereo ada album Wadulatif Adol Kumis dan Warung Pojok. Nah ini yang fenomenal tadi ya. Kemudian dari label Brahma ada album Warung Hebring. Juga dari Media Record. Media Record ini record label yang lebih lama karena dia masih memproduksi Piringan Hitam. Jadi sempat membuat 2 album, album Tarling dan album Cirebonan. Bersama juga lah, nah ini dia, bersama juga lah Pak Abdul Adjib rekaman album Pengen Sakien Apa Pengen Maning. Nah ini yang sangat banyak ya, karena secara ini secara label Pak Abdul Adjib sepertinya adalah artisnya Dian Record ya. Jadi ada 30 lebih dari 34 album. Saya akan bacakan yang datanya ada di saya ya. Ada album Priben Besuke, album Pengen Kenal, album Kawin Kebo, album Wulan Purnama, album Jaluk Bebek, album Ngaku-Ngaku, album Duda Kagok, album Kawin Maning, kemudian Dagang Es Lilin, kemudian ada album Jental Jentul, juga ada Tukang Beca, ada Bakul Jamu, juga ada album Blendrong, juga nggak ketinggalan ada judulnya Sopir Sinden. Kemudian nah ini yang tadi saya sebut dengan album Tarling Jaipongan ya, dia ada di album Wulan Purnama. Kemudian ada juga album Senggal Senggol, Warung Hebring, Anugrah, Cekcok. Ini serial ya sepertinya ya, ada Dulatip Dagang Baso, ada Dulatip Dagang Tape, ada Dulatip Kemalingan, lucu-lucu ya saat itu ya. Karena selalu dia menyisipkan unsur humor di lagu-lagunya. Kemudian ada Kemat Kebo Bupak, ada album Kelilingan Rampak, ada Turun Pangkat, ada juga album Serabi Angetan, kemudian ada album Kelingan, Ngandung Jabang, ada album Kimardiah, ada album Pesta Tayuban, Badekan, juga ada album Pit Mini. Nah, di antara itu semua, saya ingin emphasize satu, lagunya juga sangat fenomenal. Kalau teman-teman perhatikan, tadi ada beberapa judul album, ada di lebih dari satu record label. Biasanya fenomenanya adalah lagu itu terkenal, kemudian record label lain juga beli lisensinya untuk kemudian merekam ulang dan menerbitkan ulang di kaset si label tersebut. Salah satunya adalah lagu Warung Pojok ini. Lagu
Warung Pojok ini direkam di studio Lokananta. Studio Lokananta ini studio yang sangat bersejarah ya, kalau semua musisi, semua penggiat audio tahu banget studio ini. Dia studionya ada di Solo. Studio ini, Lokananta ini studio tertua di Indonesia, dibuat tahun 1956. Kapan-kapan nanti saya ajak teman-teman kita berkunjung ke studionya ya, karena dari eranya piringan hitam ya, si media simpannya itu di piringan hitam. Nah, si Warung Pojok ini juga direkam di Lokananta Studio. Nanti saya buat episode khusus untuk cari tahu seperti apa Lokananta Studio ya. Karena sejak tahun 56 ini sejarah ya. Sampai sekarang masih aktif. Banyak sekali benda-benda rekaman bersejarah yang tersimpan di Lokananta. Salah satunya adalah suaranya proklamasi Presiden Soekarno yang setiap 17 Agustus kita dengarkan. Nah, itu rekamannya ada di sana. Karena memang Lokananta ini kayaknya turunan RRI ya. Maksudnya mungkin RRI baru jalan, kemudian dia butuh satu studio yang terpisah dari RRI, dibuatlah Lokananta. Tapi itu seri lain, nanti kita akan berkunjung ke Lokananta Studio. Tapi sekarang kita akan bahas tentang Pak Abdul Adjib aja, karena memang beliau ini apa ya, fenomenal sekali lah kalau untuk seniman tarling atau seniman yang berada di wilayah Cirebon. Sekali lagi ini terima kasih sudah menyaksikan. Berikut tadi sekilas tentang profil Pak Abdul Adjib, pelopor Cirebon pelopor tarling yang ada saat ini. Sampai ketemu lagi. Dek, apa? Minta teh panas 2.